Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gospot. Terkait dengan pro kontra pemugaran makam UJ, kemarin sang kakak Ustadz Aswan Faisal sengaja berziarah ke makam ulama di Masjid Luar Batang untuk melakukan studi banding. Nah, yang agak melegakan, Ustadz Aswan juga mengaku sudah mulai ada nih pembicaraan antara dirinya dengan pihak pengelola TPU Karet Pasar Baru. Polemik dan silang sengketa mengenai pemugaran makam Ustadz Jeffrey Al-Bukhori alias UJ memasuki babak baru. Seperti kita tahu, setelah istri almarhum Pipik Dian Irawati merasa keberatan begitu melihat makam mendiang suaminya mewah dan mencolok, pihak pengelola TPU Karet Pasar Baru Helmi Ibrahim juga terkejut begitu melihat tingginya makam sangat jauh dari perkiraan. Hingga Helmi pun akhirnya menyampaikan hal ini ke instansi terkait di atasnya. Dalam hal ini, Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat. Kabar makam UJ harus dipugar lagi atau dibongkar agar disesuaikan dengan peraturan daerah, dalam hal ini Perda nomor 3 tahun 2007 pun menyeruak. Mengingat jelas-jelas tempat di mana almarhum dimakamkan adalah tempat pemakaman umum, bukan tanah wakaf ataupun tanah pribadi. Konflik panas sempat terjadi. Pihak keluarga, dalam hal ini keluarga besar UJ lewat Umi Tatu Mulyana dan Ustadz Aswan, bereaksi keras ketika Pipik menyampaikan kekecewaannya. Namun faktanya kemungkinan adanya pembongkaran itu tetap ada. Mengingat pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat memang tak pernah memberi izin terkait pemugaran makam almarhum UJ, apalagi setinggi seperti sekarang ini. Untuk sementara ini kita akan bersurat dulu kepada keluarga agar dipahamin perda ini. Nanti kita sosialisasikan aja dulu kepada pihak keluarga. Karena dari pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman itu tidak ada pernah memberikan izin seperti itu. Pemugaran bangunan makam sebenarnya tidak hanya pada makam almarhum UJ saja, tapi seluruh makam yang tak sesuai aturan perda. Ini akan dilakukan secara bertahap. Apalagi ke depannya nanti pihak Pemda DKI Jakarta memang akan melakukan plaketisasi pada seluruh taman pemakaman umum yang ada di wilayah DKI. Khusus terkait makam UJ, Leopold Pasaribu selaku Kepala Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat memaklumi andai keluarga merasa keberatan. Karena memang baru selesai dibangun, tapi dengan memberikan pengertian serta sosialisasi perda, ia yakin keluarga almarhum UJ akan mengerti. Yang lebih dari situ udah kita bongkar. Udah banyak yang kita bongkar makam, bisa dilihat di Karet Bifak dalam rangka plaketisasi sekarang itu sudah dibongkarin makam-makam yang bagus. Tapi karena melanggar dan ada program pemerintah dalam penataan plaketisasi kita bongkar dan keluarga menyetujui, tidak ada yang menolak. Standar itu disebut makam plaket dan di atasnya itu di pusarannya itu ada perumputan sehingga warna itu hijau. Gitulah. Jadi kita ini sekarang ini Jakarta ini kan sudah padat. Resapan airnya berkurang. Salah satu resapan air itu adalah taman pemakaman. Pihak keluarga almarhum melalui Ustadz Aswan mengaku belum tahu akan adanya pemugaran kembali atau pembongkaran makam almarhum UJ. Ketika ditemui seusai melakukan ziarah ke makam salah satu tokoh ternama agama Islam di kawasan Luar Batang, Muara Angke, Rabu kemarin, Aswan mengaku baru berkomunikasi dengan Kepala TPU Karet Pasar Baru Helmi Ibrahim. Namun belum menerima info soal pembongkaran. Kalau kabar dipugar kembali, saya belum tahu pasti ya. Kita belum dapat berita ya, Pak Haji ya, kita belum dapat berita. Kalau persisnya saya kurang paham. Tadi saya komunikasi dengan Ketua TPU, ya masih sebatas rapat ringan biasa saja gitu loh. Namun dari hasil rapat itu saya tidak tahu persis seperti apa. Ya, insya Allah mereka Sudin akan mengadakan rapat kembali. Dan saya sih husnuzon sekali, mereka adalah orang-orang yang insya Allah memuliakan para alim ulama, memuliakan para guru, memuliakan orang-orang yang pernah berjasa. Pembangunan makam UJ yang seperti sekarang ini ternyata tak seluruh jemaah setuju. Sebagian jamaah UJ yang juga rajin berziarah sependapat dengan Pipik terkait makam almarhum. Di luar melanggar peraturan Pemda, para peziarah ini kurang nyaman kala berziarah dan berdoa di depan makam almarhum. Ya kalau dilihat sih sebenarnya memang nggak ini ya, nggak seperti
seperti yang lainnya memang kalau seperti nggak menurutin tata pemakaman kan, itu aja. Harusnya sama aja deh. Iya, sama aja deh. Kalau begini kan kita mau jarak masa berdiri, seharusnya kan enak duduk gitu. Jadi lebih khusyuk. Kalau berdiri dekat dengan bumi lah. Aduh, kalau berdiri capek. Pemirsa, 2 hari menjelang digelarnya Malam Puncak Miss World 2013, para kontestan berlatih keras di atas panggung. Nah, seperti apa suasana latihannya dan siapa saja yang akan terlibat? Langsung saja pemirsa kita lihat liputan yang satu ini. Malam puncak final Miss World 2013, tinggal 2 hari lagi. Para kontestan pun berlatih keras untuk perhelatan paling spesial ini. Panitia lebih memfokuskan latihan di atas panggung. Tak kalah dengan para kontestan Miss World 2013, anak-anak pembawa bendera serta para seniman tari asal Solo, Rabu kemarin juga terlihat serius berlatih. Para penari akan menampilkan tari Si Api Sinta. Tarian ini akan jadi pembuka malam puncak final Miss World 2013. Koreografer ternama Eko Supriyanto memimpin langsung latihan ini. Kelompok saya akan menyiapkan karya, temanya tentang Sinta, judulnya Si Api Sinta, jadi tentang api yang membara di tubuh, di hati, dan di cintanya Sinta. Kami dari Solo Dance Studio dan ISI Surakarta gabung jadi satu untuk mempersembahkan karya itu. Kostum yang untuk kelompok tari putrinya didesain oleh lulusan ISI, dari Mbak Seni namanya. Terus Garuda didesain oleh anak-anak dari Batik Solo Karnival. Dan yang untuk kostum Sinta dan Ramanya didesain khusus oleh Mas Jiang, rumah gaun by Jiang dari Solo juga. Saya juga cuma mau bilang bahwa nggak ada yang namanya perselingkuhan, nggak ada sama sekali.